Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didi Supriyadi, CGP Angkatan 11, dari SMP Negeri 10 Purworejo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan video aksi nyata saya, dalam memberikan diseminasi, tentang budaya positif, di lingkungan sekolah saya, yaitu, di SMP Negeri 10 Purworejo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama Bapak Ibu yang terhormat, Kepala SMP Negeri 10 Purworejo, Ibu Kasinah SBDMM, yang saya hormati, Bapak Ibu guru, karyawan-karyawati SMP Negeri 10 Purworejo, kami ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk dapat mengikuti kegiatan kami, yaitu diseminasi. Salawat serta salam kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad SAW, karena ridho dan syafaatnya kita dapat berkumpul di ruang perpustakaan SMP Negeri 10 Purworejo dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai acara diseminasi pada siang hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum acara kita mulai, Bapak Ibu, pertama nanti kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Purworejo. Kepada Bapak Ibu untuk dapat berdiri.
silakan Bapak dan Ibu untuk bisa duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kasinah SPDMM selaku Kepala SMP Negeri 10 Purworejo, yang saya hormati Bapak Ibu guru, karyawan SMP Negeri 10 Purworejo. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankanlah saya di sini melaksanakan tugas yaitu pendidikan guru penggerak, yaitu aksi nyata modul 1.4, yaitu diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, ini sebelumnya ini perkenalan terlebih dahulu. Kalau dengan saya mungkin Bapak Ibu sudah kenal ya. Ya. Ya, saya Didi Supriyadi, calon guru penggerak angkatan 11. Selanjutnya ada Bapak Henry Yuniarko, beliau adalah pengajar praktik. Dan selanjutnya ada Ibu Ayu Putri Ardani, beliau adalah fasilitator. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke budaya positif, kita ice breaking terlebih dahulu ya, biar kita bersemangat. Baiklah Bapak Ibu, kita akan melaksanakan ice breaking. Ice breakingnya yaitu menggunakan tepuk semangat. Sudah bisa ya Bapak Ibu ya? Belum? Belum? Kayaknya tadi sudah praktek. Langsung saja nggih. Tepuk semangat. Semangat. Luar biasa sekali, bisa menggugah Bapak Ibu semua supaya tidak mengantuk ya. Mungkin kalau masih ada kopi bisa sambil ngopi. Kita akan membahas tentang materi yaitu tentang budaya positif. Nah, menurut Ki Hajar Dewantoro, sekolah diibaratkan tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi anak dari pengaruh-pengaruh jahat. Hanya dengan itu karakter anak tumbuh dengan baik, yang tadinya malas menjadi semangat. Nah, tugas pendidik pada hakikatnya sama seperti dengan petani. Jadi petani itu menanam padi, ia hanya dapat menuntun. Begitu pula dengan kita sebagai guru atau pendidik, kita juga bertugas untuk menuntun siswa-siswi kita. Nah, ia dapat memperbaiki tanah, memelihara tanaman, memberi rabuk dan air, serta memusnahkan hama penyakit. Itu tugas petani. Tetapi seorang petani tidak dapat menjadikan padi tumbuh menjadi jagung. Jadi apa yang sudah ditanam oleh petani, misalnya petani menanam padi, ya akan tumbuh padi, tidak akan tumbuh menjadi jagung. Demikian pula dengan seorang anak. Selanjutnya, guru harus menciptakan suatu lingkungan yang positif dengan saling mendukung, saling belajar, dan saling bekerja sama dengan seluruh warga sekolah, sehingga dapat menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik yang kemudian membentuk suatu budaya positif. Nah, budaya positif tercipta dari penerapan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan motivasi intrinsik agar murid menjadi seorang yang mereka inginkan serta dapat menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, berkaitan dengan budaya positif, tentunya di sekolah kita itu sudah menerapkan budaya positif, gitu Bapak Ibu.
Kira-kira budaya positif yang ada di sekolah kita apa ya? Kesepakatan kelas, keyakinan Oke, kelas, kesepakatan kelas, keyakinan kelas, itu ada restitusi itu. ada restitusi. Rubenanya menggunakan restitusi, Fitri. Ya, di sini di budaya positif ada 7. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, sekarang yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Nah, di sini kita akan mencoba praktek ya. Cobalah buka. Jadi nanti kita akan praktek mencoba membuka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi nanti minta tolong kepada Bapak Ibu atau Bapak-bapak, Ibu ya, Ibu ya. Tadi sudah Bapak-bapak, sekarang Ibu. Ibu bisa minta tolong Ibu Hana dengan Bu Sukma untuk maju ke depan. Ibu Hana nanti menjadi A ya. Yang A tugasnya adalah mengepalkan salah satu tangan ya, dan membayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di tangan Anda. Dan kemudian yang B, Bu Sukma nanti mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan. Itu bisa dengan cara membujuk, menghardik, mengintimidasi, atau memarahi, atau menggoda, menggelitik, bahkan menawari dengan uang agar bersedia untuk membuka kepalan tangan. Coba sekarang minta tolong kepada Bu Hana dan Bu Sukma untuk mempraktekkan di depan. Coba Pak Teguh sama Bu Hana. Semangat, mantap, tetap semangat. Mungkin bisa sambil pakai mic. Ini yang kamu kepal apa? Tangan. Isinya. Saya tukar dengan nasi padang. Nah ini nasi padang. Saya tukar dengan nasi padang. Ini sebuah pemberian dari Mas Teguh. Enggora tak bonceng nek nebeng tekan rumah. Boleh tidak ditukar? Tidak boleh. Makan dari saya tukar. Tak nih duit 100? Sampai sekarang kalau boleh 100.000. kurang ada, 100.000 nih 5? kurang ada. Begitu. Angel ya Pak. Bisa ya? Iya susah. Bisa dengan cara yang lain. Isen McDonald. Mbak Hana yang cantik. Boleh tidak dibuka kepalanya? Tidak bisa juga Pak. Bisa, ternyata susah ya. Susah sekali untuk menggoda, merayu, menggelitik, dan memarahi ataupun mengintimidasinya. Coba minta bantuan Pak Teguh. Ya, coba. Dikritikin Pak Teguh. Langsung lepas Pak Teguhnya. Berdaya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Hana dan Ibu Sukma. Setelah tadi kita sudah melihat Bu Hana dengan Ibu Sukma, apakah si A atau Bu Hana itu membuka kepalan tangannya? Tidak. Tidak. Mengapa? Alasannya kenapa? Teguh pendirian. Ya, karena yang di kepalan atau di Teguh. tangan Bu Hana itu adalah hal yang sangat berharga, jadi dia tidak akan melepaskannya. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa?
Bu Hana ya, atau si A. Selanjutnya ada seorang pendidik atau dan psikiater, yaitu William Glasser, dalam kontrol teori yang kemudian hari dikembangkan dan dinamakan Choice Theory, meluruskan beberapa miskonsepsi, yaitu tentang makna kontrol. Nah, miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya yaitu tentang perubahan paradigma dari stimulus respon pada pendekatan teori kontrol. Nah, menurut Stephen itu mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah rangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini ada stimulus respon dan pendekatan teori kontrol. Nah, di stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita sama. Tetapi pada kenyataannya, pada pendekatan teori kontrol itu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Contohnya misalnya di dalam kelas itu terdiri dari berbagai macam karakter yang berbeda-beda. Tentunya kebutuhan dari siswa tersebut juga berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Itu pada stimulus respon, sedangkan pada pendekatan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pada teori stimulus respon yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, pada pendekatan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, pada teori stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sedangkan di pendekatan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Pada pendekatan teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang ketujuh, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, pada teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya yang kedelapan, model berpikir menang kalah. Nah, pada pendekatan teori kontrol ini model berpikir menang-menang atau bisa sering dikenal dengan win-win solution. Nah, selanjutnya ke disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Yang mungkin Bapak Ibu guru seperti itu atau tidak ya? Tidak ya? Ya. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan berasal dari dalam kita sendiri. Nah, kita sebagai seorang pendidik
Tujuan kita adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Diana Gosen dalam bukunya. Ia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan universal. Ki Hajar Dewantara maupun Diana Gosen mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang yang disebut sebagai nilai-nilai kebajikan. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar nilai-nilai kebajikan ya? Pernah ya? Coba kira-kira contoh-contoh dari nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Menghargai, tanggung jawab, jujur, disiplin, sopan santun, dan lain sebagainya ya. Masih banyak lagi. Nah, menurut William Glasser pada teori kontrolnya menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Diana Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang diinginkan atau yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan apa Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila. Nah, dalam profil pelajar Pancasila itu ada apa saja? Beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Selanjutnya apa? Gotong royong, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kira-kira pengertian dari nilai-nilai kebajikan universal apa ya? Yang pertama, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi sifat-sifat positif, sifat-sifat yang baik. Nilai yang disepakati bersama atau lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, contoh dari profil pelajar Pancasila itu tadi sudah disampaikan, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Ada peduli, ada rajin, integritas, rasa hormat, tanggung jawab, semangat, kejujuran, percaya, keteguhan hati, gotong royong, harga diri, dan lain sebagainya. Motivasi perilaku manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi adalah dorongan yang timbul dari
diri seseorang dengan secara sadar. Ya. Diana Dosen dalam bukunya itu mengatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Apa saja Bapak Ibu? Yang pertama, Untuk menghindari hukuman. ya, untuk menghindari hukuman. Nah, untuk menghindari hukuman ini adalah tingkat yang paling rendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi mereka sedang menghindar permasalahan yang mungkin timbul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, motivasi ini bersifat apa Bapak Ibu? Bersifat eksternal. Selanjutnya motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukan sesuatu hal positif untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan? Pernah? Tidak pernah. Pernah ya? Waktu kecil. Ya mungkin dulu waktu kecil saya juga seperti itu. Contohnya dulu saya pas kecil itu pernah, kalau kamu bisa ranking 1 nanti akan diberikan HP. Nah, itu kan menjadi motivasi untuk anak supaya bisa belajar atau termotivasi menjadi anak yang pandai supaya nanti bisa mendapatkan juara atau ranking 1 sehingga nanti diberikan HP oleh orang tuanya. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka meletakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Nah, motivasi ini juga bersifat apa Bapak Ibu? Bersifat eksternal. Selanjutnya motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, ini adalah motivasi yang paling tinggi. Yang paling tinggi yaitu mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya itu berasal dari mana Bapak Ibu? Dari diri sendiri atau bersifat internal. Nah, sekarang kita masuk ke materi hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu sudah tahu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Sudah ya? Ya mungkin Dan mencukur. Bapak Ibu guru di sini ada yang menjadi atau bukan menjadi ya, posisi sebagai penghukum. Dulu saya juga mungkin seperti itu. Nah, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman dalam dunia pendidikan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pengajar atau sekolah sebagai bentuk tanggapan atas perbuatan siswa yang melanggar aturan atau norma. Nah, hukuman dilakukan dengan tujuan utama untuk menghentikan perilaku negatif. Nah, itu mungkin dulu kita sering pernah melakukan hal-hal seperti itu. Kita sebagai penghukum, kalau ada siswa bersalah langsung kita hukum. Nah, itu. Selanjutnya konsekuensi. Konsekuensi merupakan hasil dari tindakan yang dilakukan oleh siswa tanpa keterlibatan guru. Dalam pendidikan, konsekuensi sifatnya logis dan berhubungan langsung dengan tindakan siswa. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita langsung masuk ke contoh ya. Nah, coba Bapak Ibu tebak ya pada kalimat yang pertama. Kalimat yang pertama, Hukuman. saya belum menyampaikan pertanyaan tapi sudah
pintar menjawab. Mantan LCT juara 1. Soalnya dia pernah dihukum kemarin. Ya. Ini ada kalimat yang pertama yaitu mencatat 100 kali di dalam buku, yaitu dengan tulisan saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba kita lihat apakah betul hukuman. Tepat sekali. Mantap. Ya, tepat sekali. Ternyata Bapak Ibu sudah pintar ya. Bisa membedakan. Bisa membedakan antara hukuman dengan konsekuensi. Dan sering kena Kena hukuman. Kita lanjut. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan. Mau minum apa minum? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk apa Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman. Coba kita lihat jawabannya yang betul apa? Ya, betul sekali. Hukuman. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, kita lihat jawabannya apa? Ya, betul sekali, konsekuensi. Yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Coba kita lihat jawabannya. Ya, betul sekali. Yang kelima, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Kita lihat jawabannya yang betul apa? Ya, betul sekali, konsekuensi. Ya, ternyata cerdas semua ini. Yang keenam, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Termasuk apa? Hukuman. Kita lihat jawabannya. Ya, betul sekali, hukuman. Yang terakhir, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Ini termasuk apa Bapak Ibu? Konsekuensi. Kita lihat jawabannya. Ya, betul sekali, konsekuensi. Ternyata ya, Kalau tidak mengundang terus dimarahi itu hukuman atau konsekuensi, Pak? kalau tidak mengundang, Terus dimarahi karena kalau nggak undang saya gitu. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? nah menurut Bapak Ibu apa itu kira-kira? Konsekuensi atau hukuman? Tidak Hukuman. tahu. Hukuman ya, betul? Betul ya, hukuman. Lanjut. Sekarang konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya. Disiplin dengan identitas gagal. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Betul Bapak Ibu, kalau hukuman itu menyakitkan? Ya, menyakitkan dan juga mungkin melelahkan juga. Sehingga tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Betul sekali. Yang ketiga, korban mendapatkan keadilan. Selanjutnya murid atau anak akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat, memaksa, mendorong menyalahkan diri, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan, membuat murid atau anak menjadi rendah diri, menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Nah, kalau penghargaan itu tidak efektif dan selanjutnya juga merusak hubungan atau menimbulkan sifat iri. Mungkin Bapak Ibu pernah memberikan penghargaan kepada siswa-siswinya? Pernah?
Karena berupa apa itu Bapak Ibu? Pujian, makanan, nilai tambahan, ya dan lain-lain. Nah itu kira-kira bisa membuat iri bagi siswa-siswi yang lain tidak? Bisa. Bisa ya. Bisa jadi bisa enggak. Ya jadi itu akan merusak hubungan. Ya. Selanjutnya yang ketiga mengurangi ketepatan, yang keempat mematikan kreativitas dan menurunkan kualitas, menghukum, mengambil kegembiraan yang dirasakan secara alamiah. Nah, sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses atau dikatakan berhasil. Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Nah, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Yang ketiga, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Stimulus respon, murid atau anak menghormati peraturan, kehilangan hak, waktu merenungi kesalahan, membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Nah, kalau restitusi, itu restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi tadi dalam jangka waktu yang pendek, kalau restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalahnya bisa terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Teori kontrol, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir, restitusi murid atau anak. Selanjutnya yaitu tentang pendekatan restitusi. Pengertian dari restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi restitusi adalah proses memperbaiki kondisi murid yang melakukan kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah. Nah, proses kolaborasi di sini berarti kolaborasi siapa dengan siapa? Guru dengan siswa atau dengan murid. Nah, kolaborasi yang pendekatan ciri-ciri restitusi. Nah, ciri-ciri restitusi yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ciri-ciri yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Ciri yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi pada restitusi, ketiga restitusi ini ditawarkan kepada anak. Jadi anak tidak dipaksa untuk melakukan atau menebus kesalahannya. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan, restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, sekarang perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman, di sini ada contoh kasus siswa yang terlambat ke sekolah. Nah, kalau hukuman itu guru menyuruh siswa untuk lari 10 kali memutari lapangan. Nah, perasaan guru pada saat itu marah sehingga siswa menjadi takut. Nah, mungkin ini yang sering dilakukan oleh Bapak Ibu guru, yaitu memarahi siswa-siswinya. Itu yang bisa membuat anak menjadi takut.
takut. Selanjutnya konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Nah, ini guru tegas sehingga siswa menghormati peraturan. Nah, restitusi, selanjutnya restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati diri sendiri dan orang lain. Nah, selanjutnya itu tentang keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu sudah pernah membuat keyakinan kelas ya? Ya, tentunya sudah pernah semua. Keyakinan kelas untuk membangun budaya positif di sekolah. Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada siswa agar siswa dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini ada contoh. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau kendaraan sepeda motor? Kira-kira nilai apa yang bisa kita ambil dari kalimat tersebut? Nilai keselamatan. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira nilai apa itu yang nilai kesehatan dan keselamatan. Di nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut dengan suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan lain-lain. Nah, di sini saya mencoba membuat keyakinan kelas. Ya, bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Bapak. Untuk pertemuan kali ini kita akan Nah, ini adalah tahapan-tahapan dalam membuat keyakinan kelas. Yang pertama yaitu meminta siswa untuk menuliskan keyakinan kelas. suasana kelas yang seperti apa yang kalian inginkan, ya. Silakan dituliskan di sini. Boleh mencontek. Di bagian belakang. Ngawur. Nah, ini adalah proses atau siswa menuliskan keyakinan kelas. Nah, selanjutnya yaitu menempelkan keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh siswa, ditempel di papan tulis. Nah, setelah ditempel di papan tulis, baru dipilah-pilah, memilah keyakinan kelas yang sama dikelompokkan menjadi satu. Kita akan mengubah dari apa yang sudah kalian tuliskan tadi. Nah, di sini setelah ditempel yaitu mengubah kalimat yang sudah dibuat oleh para siswa menjadi kalimat positif. Betul kata ya.
Selanjutnya yang kedua, nih teman kalian ada yang menuliskan tidak boleh membuang sampah di loker kelas. Kalimat positifnya apa? Membuang sampah pada sekali. Membuang sampah anorganik pada nah, ini teman kalian ada yang menuliskan tidak boleh merusak fasilitas kelas. Ya, ini adalah keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh kelas 8A. Nah, selanjutnya kita masuk ke 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya yaitu kesehatan, rumah, makanan. Nah, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan merasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Ini adalah kebutuhan bersifat psikologis. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Nah, ini meliputi self esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Nah, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan kemampuan mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang terakhir, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Nah, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kita semua tentunya sangat membutuhkan yang nomor 5 ini, gitu. Kesenangan. Semua orang pasti akan senang dengan kesenangan. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, selanjutnya yaitu tentang 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama yaitu penghukum, kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Nah, 5 posisi kontrol restitusi yang pertama, yaitu posisi ini yang pertama yaitu posisi penghukum. Bapak Ibu sering menjadi posisi penghukum. Saya konsekuensi kadang-kadang seperti itu. Ya, di posisi ini guru berbicara dengan nada yang tinggi, membentak. Ya. Nah, hukuman ini biasanya bisa berupa hukuman fisik maupun verbal. Hukuman verbal itu ya bagaimana Bapak Ibu? Berupa kata-kata atau ucapan atau mungkin dengan membuli. Nah, dampak dari hukuman ini, dampak dari hukuman ini murid menjadi pendendam. Mungkin murid akan dendam kepada kita dan cenderung memberontak, tidak menyukai guru
atau mapel yang diampu. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Bapak Ibu pernah sebagai posisi pembuat rasa bersalah? Pernah ya. Nah, pada posisi ini guru akan bersuara lebih lembut. Nah, suaranya lembut tapi menyakitkan. Biasanya ibu-ibu yang bisa berkata lembut Tapi menyakitkan. Bapak-bapak juga banyak. Keras. Ya, dengan suara yang lembut dan menggunakan keheningan yang membuat murid merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Nah, dampaknya itu murid akan menjadi merasa bersalah. Ini adalah identitas yang gagal. Memandang buruk pada diri sendiri sehingga menjadi rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Yang ketiga yaitu sebagai teman. Pernahkah Bapak Ibu sebagai teman? Ya, pernah. Posisi ini guru berbicara dengan ramah, akrab dengan siswa-siswi itu akrab. Bersenda gurau untuk menghangatkan suasana dengan murid, dan murid akan merasa senang, aman, dan akrab, serta tercipta identitas sukses. Namun masih termasuk motivasi eksternal. Dampaknya itu murid akan bergantung pada guru, tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Yang keempat yaitu sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau ini yaitu dengan nada suara yang datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, dan tidak bernada tinggi. Nah, tercipta identitas sukses dan mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Dampaknya, itu murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju serta tidak sepenuhnya mandiri. Yang terakhir yaitu posisi manajer. Nah, pada posisi manajer ini nada suara netral, tidak terlalu ramah, tidak emosional, dan tidak bernada tinggi. Nah, guru dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna serta membantu murid menyelesaikan masalah. Tercipta identitas sukses karena murid memiliki disiplin positif yaitu mandiri, bertanggung jawab, dan mampu belajar dari kesalahan sehingga mampu menyelesaikan atau memecahkan masalah. Nah, dampaknya murid menjadi mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah sendiri. Ya. Posisi kontrol yang paling tepat yang dilakukan oleh guru adalah posisi apa, Bapak Ibu? Posisi manajer ya. Nah, sebagai manajer itu adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer yang telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Contoh penerapan posisi kontrol restitusi. Sini ada kasus mengajak teman lain mengobrol sehingga membuat gaduh di kelas. Nah, kalau sebagai penghukum, patuhi peraturan saya, berdiri di luar kelas. Biasanya kayak gitu, Pak. Biasanya nggak seperti itu ya. Nah, kalau membuat rasa bersalah itu berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, kalau sebagai teman, ayolah fokus belajar demi Bapak. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturannya dan konsekuensinya apa? Nah, kalau sebagai manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Apa kamu tahu kesalahanmu? Apa yang kamu yakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki dan bagaimana kamu memperbaikinya? Selanjutnya segitiga restitusi.
Nah, ini merupakan tahapan tindakan yang dilakukan oleh guru untuk membawa siswa menaati keyakinan kelas yang telah ditetapkan, mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur dan disiplin. Di sini ada 3, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, di sini ada sebuah kasus. Pada saat pembelajaran kebetulan Bapak Ibu guru ada rapat mendadak di ruang guru, dan ternyata di kelas ada beberapa siswa yang membolos. Nah, sebagai guru yang melaksanakan posisi kontrol sebagai manajer harus menyelesaikan masalah tersebut melalui tahapan segitiga restitusi. Mas Fajar, kamu tahu kenapa saya panggil sini? Fajar tahu-tahu. Nah, saya tadi Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu guru sedang rapat. pada tahapan yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Kamu membolos pergi kemana? Saya lagi main PS Pak sama teman saya. Dari setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Dulu pun saya juga pernah melakukan kesalahan. Nah, coba kamu pikirkan, pergi main PS manfaatnya apa untuk kamu? Nanti ada Pak. Nah, lalu membolos yang kamu lakukan kemarin benar atau salah? Saya Pak, saya sudah melanggar aturan dan membuat Bapak jadi cemas dan juga bisa ditangkap Satpol PP kalau ketahuan bolos. Bisa dilanjut saja, Mbak Desi. Lalu Lanjut. kenapa kamu membolos? Kemarin saya bosan di kelas. Ini adalah tindakan yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Hari itu kami membolos. Sekarang kamu kira-kira sudah sadar atau belum? Apakah masih Lanjut akan saja. membolos lagi? Sudah Pak, kami minta maaf, kami tidak akan membolos lagi. Nah, tindakan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Sedang rapat, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Saya akan meminta tugas ke guru mata pelajaran Pak. Baik, semoga kamu mendapatkan pelajaran yang bermakna dari kesalahan yang sudah kamu lakukan. Iya Pak, terima kasih. Ya sudah, silakan kamu kembali ke kelas ya untuk mengikuti pelajaran. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut saja. Lagi, terus. Mas Fajar, Iya Pak. ya, kamu tahu? Nah, kenapa kamu? Ya, kira-kira untuk kedepannya Ini sama dengan yang tadi ya, bisa dilanjut Saya saja. akan belajar lebih giat lagi dan bertanya kepada guru mapel apabila saya belum paham tentang materi pelajaran. Ya, bagus sekali. Bapak Ibu guru pasti akan senang membantu kalian. Baik Pak, terima kasih. Ya sudah, silakan kamu bisa kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran lagi ya. Baik Pak, Assalamualaikum. Lanjut. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer, yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Oke, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan materi yang sudah saya sampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan hari ini. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.